Halo guys, balik lagi bareng Michael di sini. Di kesempatan kali ini gue bakal bahas salah satu komponen juga dari motor Kawasaki Ninja, yaitu oli samping. Banyak yang bertanya apa oli samping yang rekomendasi untuk Kawasaki Ninja. Di depan gue ini udah ada dua jenis oli samping yang pernah gue pakai. Lalu apakah oli samping dari dua merek ini rekomendasi? So kita lihat petunjuknya yaitu dari pedoman pemilik. Ini adalah dasar dari kita tentukan oli samping mana yang sebetulnya cocok untuk motor kita, khususnya motor Ninja 150, entah itu RR, S atau R. Di sini sama saja. Jadi apa oli samping yang rekomendasi? Balik lagi ke pedomannya. So kita lihat di buku ini untuk oli samping dibahas di halaman 59. Disebutnya ini oli samping itu oli mesin. Untuk oli transmisi itu oli yang untuk melumasi gear. Nah, kita buka di halaman tadi 59. Kenapa gua masih ngelihat buku pedoman pemilik ini? Karena banyak orang yang punya motor Kawasaki Ninja dan punya buku pedoman pemilik, tapi mereka jarang sekali melihat buku pedomannya, dan kebanyakan malah bertanya ke orang-orang yang lebih berpengalaman. Memang nggak salah, cuman kalau menurut gue lebih baik kita manfaatin yang ada. Bukan tanpa sebab juga Kawasaki memberikan buku pedoman pemilik ini. Nah, balik lagi ke pembahasannya. Di halaman 59 ini untuk oli mesin, Kawasaki tidak terlalu banyak membahas untuk jenis apa yang disarankan. Di sini tertulis kapasitas oli mesinnya yaitu kapasitas 1,2 liter untuk Kawasaki Ninja RR. Nah, dengan catatan sewaktu mencampur oli dengan merek yang berbeda, maka daya pelumasan oli akan rusak. Selalu tambahkan oli Jaso FC atau oli mesin 2 tak. Hanya gunakan merek yang sama dengan yang ada di dalam tangki oli mesin. Nah, dari pembahasan yang singkat ini yang ditulis oleh Kawasaki di buku pedomannya, ini kita bisa ambil kesimpulan oli yang direkomendasikan dengan kapasitas 1,2 liter yaitu oli Jaso FC. Nah, Jaso sendiri itu apa sih? Kadang kita kalau lihat di kemasan-kemasan oli samping seperti yang kita lihat, ini ada merek Idemitsu juga, ini tipe lama. Ini ada tulisan FC, dan juga ini gua pernah pakai juga dan saat ini masih pakai, yaitu oli iPhone. Ini ada tulisan Jaso FD. Nah, sebenarnya Jaso FD, Jaso FC itu apa? Dilansir dari internet, gue lihat Jaso itu singkatan dari Japan Automobile Standard Organization. Nah, biasanya untuk oli motor itu punya standar-standarnya. Dari yang gue baca juga untuk Jaso FC, Jaso FD, untuk Jaso sendiri Japan standar ini masih digunakan yaitu FB, FC dan juga FD. Nah, huruf F menunjukkan spesifikasi untuk oli sepeda motor 2 tak ya untuk Kawasaki Ninja, khususnya Ninja 150 2 tak. Nah, dari standar Jaso sendiri semakin tinggi hari hurufnya semakin bagus. Ya, apa yang dimaksud semakin tinggi itu di sini untuk standar Kawasaki Ninja 150 untuk disarankan jadi hurufnya Jasonya itu Jaso FC. Jadi yang semakin bagus itu ke arah Jaso F setelah C yaitu D. Nah, standar Jaso sendiri yang dipakai itu yang masih dipakai yaitu FB, FC dan FD. Jadi untuk semakin bagus itu yang mana, yaitu setelah C yaitu D. Nah, kita langsung ke oli samping yang pernah gua pakai di Kawasaki motor 150 2 tak. Nah, waktu tahun 2015 oli yang samping yang pertama gua pakai itu yang bawaan dari motornya, yaitu oli samping Kawasaki. Yang udah jelas itu pasti sesuai standar. Nah, setelah itu banyak juga yang rekomendasiin untuk ganti ke jenis oli samping ini, yaitu Idemitsu. Itu kemasan Idemitsu sendiri di tahun 2023 ini yang gue tahu udah ganti kemasan. Ini gue beli waktu di tahun 2022 atau tahun lalu. Nah, bisa kita lihat untuk oli Idemitsu ini di sini tertera ini 2T atau untuk motor 2 tak. Untuk standarnya Jasonya ini ada FC.
Jadi kalau yang mau pakai untuk oli Idemitsu ini, entah itu yang Idemitsu yang kemasan terbaru, ini berarti termasuk oli rekomendasi dari Kawasaki. Di kemasan oli Idemitsu sendiri ini tertera tulisan 2T atau 2 tak untuk FC. Itu jasonya berarti untuk oli Idemitsu ini gue saranin juga buat lo yang mau pakai, dan juga ini termasuk salah satu oli rekomendasi dari pabrikan Kawasaki untuk motor 150 cc nya, entah itu Ninja RR, S atau R. Jadi untuk oli Idemitsu gue rekomendasiin. Nah untuk harganya sendiri, oli Idemitsu ini terakhir yang gue lihat itu masih di bawah sekitar 80 ribuan, yaitu sekitar 50-60 untuk daerah, ini tergantung daerahnya. Untuk ukurannya ini yang gua pakai, yang pernah gua pakai ini ada ukuran 0,8 liter. Jadi ini kalau lu mau pakai di Kawasaki Ninja, kalau mau kuras dan langsung lu isi ini sampai full, lu perlu beli 2 botol oli Idemitsu ini karena ukurannya ini 0,8 liter. Untuk yang kemasan baru ini gua belum pernah beli dan belum pernah pakai karena gue belum pernah dapat kesempatan untuk beli yang baru, dan gue masih pakai oli yang jenis lain. Nah, bisa kita lihat untuk oli Idemitsu ini jenisnya semi sintetik. Untuk jenis semi sintetik atau berbahan dasar sintetik di pedoman Kawasaki ini nggak ditulis, cuman yang mereka pertegas yaitu si jasonya, yaitu jaso FC. Jadi ini udah sesuai standar. Dan untuk informasi juga yang pernah gue baca itu kalau untuk oli Idemitsu ini setahu gue ini sepabrikan dengan oli yang dipakai Kawasaki atau oli orinya Kawasaki yang kemasannya warna hijau setahu gue. Ini oli Kawasaki itu kalau lu beli motor Ninja RR atau Ninja R atau S yang baru langsung dari dealer, dulu itu pakai standarnya oli bawaannya itu oli Kawasaki. Nah koreksi juga kalau gue salah tentang oli Idemitsu ini. Nah untuk oli Idemitsu ini kenapa harganya bisa lebih murah? Mungkin yang gue lihat ini Idemitsu ini dibuat di Indonesia, berbeda dengan oli-oli samping yang pernah gue pakai, yang selanjutnya bakalan gue bahas, yaitu salah satunya ini yang pernah gue pakai dan sekarang gue pakai, yaitu oli merek iPhone tipe R2000 RS. Nah kembali lagi ke sesuai standar. Di sini standarnya sudah JASO FD yang menandakan ini lebih tinggi dari huruf C yang ada di JASO FC, yaitu FD ditambah lagi dengan API TC. Nah untuk ukuran sendiri iPhone ini ukuran 1 liter. Jadi untuk memenuhi si tangki oli samping Kawasaki Ninja khususnya 150 RR, kita balik lagi ini ukurannya 1,2 liter, tetap lu harus beli 2 kalau lu dari 0 sampai full. Terkadang gua nggak pernah isi sampai full sampai luber, paling kemungkinan sekitar 1 liter yang gua isi. Jadi untuk oli samping yang pernah gua pakai juga yaitu iPhone R2000 RS untuk JASO FD ini udah worth it banget, atau lebih dari standar yang rekomendasiin dari si pedoman pemilik. Nah balik lagi ke harga dari oli iPhone R2000 ini, gue beli di online shop kisaran harga 180.000. Ini berbanding sangat jauh dari Idemitsu ataupun merek-merek lain yang belum pernah gue pakai, yang banyak orang pakai yaitu merek dari Motul. Nah kalau gue lihat sendiri iPhone ini diimport dari Perancis. Ya mungkin juga itu yang bikin oli iPhone ini mahal. Ini dilihat dari manufactured by iPhone SA. Ini ada Perancisnya juga, made in Perancis. Sementara yang gue pernah pakai Idemitsu itu dibuat di Indonesia. Nah balik lagi dari pengalaman, kembali ke pengalaman untuk oli samping Idemitsu yang pernah gue pakai, selama gue pakai sekitar 2 tahun dari 2015 16 sekitar 2 tahunan gue pernah pakai oli Idemitsu ini, habis sekitar beberapa botol juga. Yang gue rasain untuk Super Kips khususnya banyak pengguna yang
mengaitkan oli samping dengan Super Kips, macetnya Super Kips. Memang itu ada hubungannya. Untuk oli samping sendiri itu kalau kita pakai oli samping yang kurang baik untuk pembakaran itu kurang bagus. Jadi Super Kips itu bakalan mudah berkerak dan keraknya itu susah dihilangkan. Tapi untuk Idemitsu ini udah termasuk oli samping yang standar. Jadi yang masuk standar itu untuk kerak itu mudah dibersihkan. Dan Super Kips juga nggak terlalu sering ataupun macet. Sementara gue pakai Kawasaki Ninja 150 RR itu nggak pernah ngerasain yang namanya Super Kips macet. Karena salah satunya selain lu pakai oli samping yang bagus, tapi kalau perawatan lu kurang bagus, jadi menurut gue mubazir. Jadi tetap balik lagi ke gimana kita buat merawat motor tersebut. Seperti rajin membersihkan Super Kips, dan juga ada tipsnya, salah satunya yaitu harus sering open kips. Itu nggak salah juga. Jadi kembali lagi ke pemakaian juga, tapi dengan standar yang dikasih Kawasaki untuk Idemitsu ini udah oke. Untuk rentang harga yang murah, termasuk murah buat gue sendiri juga, ini termasuk murah dan juga nggak banyak rewel. Jadi gue rekomendasiin juga untuk yang yang masih menghitungkan budget di bawah 100.000, lo boleh beli merek Idemitsu. Karena ini pengalaman gue sendiri untuk pakai oli samping. Jadi kalau misalkan ada pilihan entah Idemitsu atau merek lain, kalau boleh coba ya coba dulu aja Idemitsu. Nah untuk pemakaiannya itu tergantung ke kita juga, entah itu buat harian ataupun kali-kali, itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Nah untuk oli iPhone R2000 RS dengan harga 180.000, memang banyak orang yang bilang ini terlalu mahal, dan banyak orang yang juga lebih memilih ke Motul. Tapi kenapa sampai saat ini gue belum ganti oli samping iPhone R2000 RS ini yang masih ada di motor gue? Pertama, selain dari kualitasnya yang sudah Jaso FD ataupun yang banyak yang bilang sama dengan Motul, bahkan lebih bagus Motul, kenapa gue nggak terlalu sering ganti? Ya karena kalau menurut gue, kalau lu udah cocok di satu produk, kenapa harus sering ganti produk yang lain? Karena yang disarankan oleh pedoman Kawasaki pun nggak boleh terlalu sering ganti kalau lu nggak kuras si oli sampingnya tersebut, si tangkinya. Jadi kalau gue masih ada oli iPhone ini dan gue nggak kuras, jadi lebih baik ya gue pasti tetap pakai si iPhone ini. Pengalaman yang gue pakai untuk Super Kips, lagi-lagi gue nggak pernah ngerasain yang namanya nyangkut. Untuk open kips, hampir di setiap kali gue pakai motor Ninja RR gue, setiap dipakai keluar itu gue selalu open kips. Minimal 2-3 kali itu lu pasti tarik sampai putaran atas. Nah di mesin yang porting juga ini gue saranin kalau mau pakai iPhone ini, rekomendasi juga, karena dari tipe iPhone ini ada yang lebih tinggi, yaitu yang full sintetik. Cuman untuk motor standar ataupun motor yang sudah porting bloknya, knalpot racing, ada ubahan-ubahan sedikit, karburator dan lain-lain, dan settingan pompa oli samping. Lagi-lagi pompa oli samping juga itu harus diperhatikan juga, karena ini sangat berpengaruh terhadap terlalu banyak kerak ataupun kehalusan mesin. Jadi iPhone R2000 RS ini kenapa gue masih tetap pakai dan gak ganti Motul, ya gue rasain udah nyaman dengan oli ini dan masih dalam budget. Kembali lagi, kalau untuk budget itu tergantung kita masing-masing. Nah mungkin sekian video dari gue tentang oli apa sih yang rekomendasi. Kembali lagi ke pribadinya masing-masing, entah itu ngeliat budget. Kalau untuk budgetnya masih di bawah 100.000, ini mungkin gue bisa saranin juga Idemitsu yang terbaru, untuk kemasan terbaru. Ataupun yang ingin mencoba untuk di harga 200.000 untuk tipenya Jaso FD selain Motul, yang gue sendiri belum pernah coba, boleh pakai iPhone R2000 RS ini. Untuk masalah tarikan ini sampai putaran atas, gue jamin ini gak terlalu bermasalah, atau gue jamin memang gak bermasalah, karena gue gak pernah ngerasain motor nge-gym atau si olinya kekeringan dengan settingan oli samping. Bahkan settingan oli samping gue setting segaris pun itu gak bermasalah. Setelah gue gaspol sampai, kalau dibilang sih open keep sampai RPM tinggi juga, untuk 2000 RS ini masih rekomendasi. Nah mungkin di kesempatan selanjutnya gue bakalan coba jenis lain,
atau gue bakalan coba juga jenis-jenis oli yang di bawah 50.000 yang bisa dibandingin juga dengan Idemitsu ini. Nah, seperti oli-oli samping yang gue banyak lihat di online shop itu juga ada yang rekomendasi. Nah, mungkin sekian video dari gue. Kalau ada kekurangan boleh di komen, kalau ada yang ditanyakan boleh ditanyakan. Terima kasih.